Budidaya Daring, Bab ke-9. Selamat, player Lightning Emperor, player White Lotus, dan player Fairy Queen telah menjadi pemain pertama yang menyelesaikan Skeleton Graveyard. Pengumuman yang tiba-tiba itu mengejutkan banyak pemain. Tetapi itu bukan karena mereka yang pertama membersihkan Dungeon ini, tetapi karena 3 keluarga berbeda dari Legacy Ranking dikelompokkan bersama. Dengan kata lain, mereka bekerja sama, sesuatu yang jarang terlihat oleh publik, jika pernah. Sialan, 3 dari 10 keluarga teratas dalam Legacy sebenarnya bekerja sama untuk membersihkan ruang bawah tanah bersama-sama. Petik 2. Mungkin mereka telah memutuskan untuk membuat aliansi untuk menjatuhkan player Yuan ini. Itu kemungkinan. Banyak pemain bergosip tentang pengumuman baru secara online. Beberapa bahkan membuat konspirasi. Legacy Ranking adalah sistem di dunia nyata, atau bisa dikatakan peringkat dunia nyata, di mana para pemain profesional saling bertarung secara kompetitif untuk mendapatkan tempat dalam Legacy Ranking. Hanya ada 100 pemain di Legacy Ranking, peringkat 1 hingga 100. Menjadi bagian dari Legacy Ranking membawa keuntungan yang tak terhitung dan hampir tidak ada kerugian. Kekayaan, ketenaran, otoritas, kekuasaan, seseorang dapat memperoleh semua itu hanya dengan berada di peringkat warisan. Selain itu, setelah seorang pemain menjadi bagian dari Legacy Ranking, terlepas dari peringkat mereka, keluarga mereka juga akan menjadi Legacy Family, memungkinkan mereka untuk merekrut pemain berbakat untuk membantu mereka tetap atau naik peringkat dalam Legacy Ranking, hampir seperti sebuah guild atau klan dalam game. Pemain yang tak terhitung jumlahnya, tua dan muda, bertarung di turnamen di seluruh dunia hanya untuk mendapatkan kualifikasi untuk menantang seseorang yang berada dalam peringkat warisan untuk mencuri tempat mereka. Selanjutnya, hanya satu permainan yang akan dipilih setiap dekade sebagai fokus. Karena itu, peringkat biasanya akan mengalami perubahan besar setiap dekade, kecuali yang berada di peringkat paling atas. Game yang dipilih Legacy Ranking untuk menjadi fokus utama dekade ini jelas adalah Cultivation Online, VRMMORPG terpanas di dunia hingga saat ini. Beberapa saat setelah pengumuman, yang lain muncul di atas awan. Selamat, pemain Xionglu telah memperoleh perlengkapan kelas roh pertama di dunia. Dia akhirnya muncul. Ya, Kaisar Petir menyipitkan pandangannya pada nama pada pengumuman itu. Xionglu dari Keilahian Surga, berdiri di puncak peringkat warisan sebagai pemain nomor 1 di dunia ini. Dia adalah tokoh besar bahkan di dunia nyata, memiliki salah satu perusahaan game terbesar di luar sana. Bahkan monster yang tak tertandingi seperti dia hanya bisa mendapatkan equipment kelas terendah dalam game ini setelah berjam-jam. Namun Yuan ini, Fairy Queen menghela nafas dengan keras. Xiao Hua, berapa nilai peralatannya? Yuan bertanya padanya setelah pengumuman itu menghilang. Spirit, Earth, Heaven, Divine, masing-masing dipecah menjadi 4 tingkatan kualitas, rendah, sedang, tinggi, dan puncak. Ada kelas lain yang lebih tinggi dari Divine, tetapi tidak perlu khawatir tentang itu karena Anda hanya dapat menemukannya di alam yang lebih tinggi. Alam kamu juga menyebutkan itu sebelumnya. Apa maksudmu dengan membawaku ke alam berikutnya? Saudara Yuan saat ini berada di alam terendah, surga bawah. Tugas Xiao Hua adalah membantu saudara Yuan mencapai alam tertinggi, surga tertinggi. Pekerjaan Anda, dia bertanya, mengapa dan siapa yang akan memberinya pekerjaan seperti itu? Xiao Hua menerima warisan surga tertinggi, jadi sudah menjadi tugasnya untuk menemukan penggantinya. Permainan yang sangat dalam. Yuan melihat ke langit. Bagaimana kita bisa sampai ke alam berikutnya? Dia bertanya. Saudara Yuan terlalu lemah saat ini dan hanya perlu khawatir untuk menjadi lebih kuat. Setelah itu, kita bisa menantang Realm Guardian untuk akses ke ranah berikutnya. Jadi itu permainan semacam itu. Ya, Yuan menjadi lebih memahami tujuan dari game ini. Apakah ada hadiah untuk sampai ke sana? Surga tertinggi. Dia bertanya karena penasaran, tidak berharap terlalu banyak. Semuanya. Jawabnya setelah hening sejenak. Pemenang akan mendapatkan semua yang ditawarkan dunia ini, jadi mereka menjadi dewa dunia ini. Yuan sama sekali tidak mengharapkan hadiah yang begitu besar.
mengizinkan pemain menjadi dewa. Jadi pembuat game pada dasarnya memberikan kekuatan admin kepada mereka yang mencapai titik itu. Betapa murah hati mereka. Tapi saya tidak menggunakan kekuatan seperti itu. Jadi saya akan menikmati hidup saya sepenuhnya dan menyerahkannya kepada orang lain untuk memperjuangkan hadiah itu. Yuan berpikir dalam hati. Dia puas dengan hanya memiliki kemampuan untuk menggunakan mata dan anggota tubuhnya sesuai keinginannya. Setelah berjalan beberapa lama, Yuan akhirnya menyadari bahwa mereka berjalan tanpa tujuan. Xiao Hua, kemana kita harus pergi sekarang? Atau lebih tepatnya, apa yang harus kita lakukan? Dia bertanya padanya, yang tampaknya menjadi orang yang memimpin perjalanan ini. Xiao Hua menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh dan berkata, bantu saudara Yuan menjadi lebih kuat. Dan bagaimana kita akan melakukannya? Meskipun dia tidak benar-benar menginginkan kekuatan, itu juga bukan sesuatu yang akan dia tolak. Itu, Xiao Hua tiba-tiba menunjuk ke kejauhan di mana ada lapangan terbuka. Dan di tengah lapangan terbuka ini ada sosok besar setinggi setidaknya 5 meter. Itu, katak. Yuan dengan cepat berkedip beberapa kali tanpa henti ketika dia melihat katak besar dengan kulit seperti batu giok duduk di tengah dengan mata tertutup. Sepertinya sedang tidur. Itu adalah katak giok. Itu memiliki kekuatan yang setara dengan pembudidaya magang roh tingkat ke-9. Petik 2. Magang roh tingkat ke-9. Saya hanya magang roh tingkat ke-7. Apakah kamu menyuruhku pergi bunuh diri? Yuan hampir menangis setelah mendengar kata-katanya. Meskipun katak giok 2 tingkat di atas basis kultivasi saudara Yuan, itu tidak masalah karena saudara Yuan telah mengembangkan teknik mengkonsumsi surga, memungkinkan dia untuk menjadi lebih kuat daripada kebanyakan penggarap pada tingkat yang sama. Apakah itu benar-benar cara kerjanya? Tapi aku juga tidak tahu bagaimana cara bertarung. Dia memperhatikan kita. Yuan tiba-tiba menunjuk katak giok. Kepalanya menoleh ke arah mereka dengan niat membunuh yang terpancar dari tatapannya. Suara mendesing. Katak giok tiba-tiba melompat dan muncul puluhan meter ke langit, hampir seolah-olah mencoba menyentuh awan. Hati-hati. Yuan secara naluriah meraih pinggang Xiao Hua dengan satu tangan dan melompat mundur untuk menghindari bayangan. Beberapa detik kemudian, katak giok mendarat di tempat mereka semula berdiri, menciptakan lekukan di tanah. Itu hampir. Yuan menyeka keringat tak terlihat dari dahinya ketika dia melihat lubang di tanah. Mereka bisa jadi pasta daging jika dia tidak menghindarinya. Saudara Yuan, semoga berhasil. Dia mengacungkan jempolnya dan dengan santai berjalan ke samping untuk menonton, membuat Yuan tercengang. Berpikir bahwa dia hanyalah seekor semut, katak giok mengabaikannya dan terus menatap Yuan. Kamu bagaimana aku bisa melawan monster ini tanpa senjata apapun? Dia berteriak keras. Kalau begitu saudara Yuan bisa menggunakan ini. Xiao Hua mengambil kantong kecil dari jubahnya, mengeluarkan pedang baja dari dalam. Namun, ketika dia mengeluarkan pedangnya, itu juga memperingatkan katak giok, menyebabkannya melompat ke arahnya. Di mata katak giok, Xiao Hua, yang memiliki senjata, lebih merupakan ancaman daripada Yuan yang tangan kosong. Jadi dia mengabaikan Yuan dan malah mengejarnya. Xiao Hua, hati-hati, dia berteriak untuk memperingatkannya. Tapi Xiao Hua hanya melihatnya dengan ekspresi tenang. Ledakan, tanah sedikit bergetar ketika katak giok mendarat di tubuh kecil Xiao Hua. Mata Yuan melebar, dan rahangnya jatuh karena shock. Dalam pikirannya, Xiao Hua kemungkinan besar telah berubah menjadi pancake setelah diremas oleh tubuh dan berat Jade Frog. Tiba-tiba, kabut ungu mulai merembes keluar dari bawah Jade Frog, hampir seperti kentut, dan Yuan kembali sadar. Kabut ungu menjauhkan diri dari katak giok dan berkumpul di samping Yuan, sebelum membentuk sosok seorang gadis kecil. Xiao Hua, Yuan bingung dengan apa yang baru saja dia saksikan. Apa yang baru saja terjadi? Ada apa? Saudara Yuan, dia bertanya dengan suara normal seolah-olah dia tidak hanya diratakan oleh katak giok. Kamu, apa yang terjadi barusan? Fisik kabut ungu Xiao Hua. Ya tapi aku juga berbicara tentang kenapa kamu hanya berdiri di sana untuk menerima serangannya. Anda hampir memberi saya serangan jantung. Petik 2. Tapi kakak Yuan berkata Xiao Hua tidak bisa menggunakan kekuatannya sampai Xiao Hua memiliki izin.
dan Xiao Hua tidak memiliki izin. Yuan menatapnya dengan mata lebar. Ekspresinya bingung. "Apakah kamu idiot?" Dia tiba-tiba berteriak padanya. Terkejut, Xiao Hua mengecilkan kepalanya seperti kura-kura yang ketakutan. "Bahkan jika kamu tidak ingin menggunakan kekuatanmu, kamu bisa saja mengelak. Tidak ada alasan bagimu untuk berdiri di sana dan menerima pukulan." Yuan kesal, tetapi sebagian besar pada dirinya sendiri karena menyuruhnya melakukan sesuatu tanpa memikirkannya. Xiao Hua hanyalah seorang NPC, seseorang yang diprogram untuk bertindak dan melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Jadi jika Yuan menyuruhnya duduk, maka dia akan duduk tanpa menanyainya, tuannya. Tapi Yuan tidak mempertimbangkan bahwa dia adalah seorang NPC, yang juga adalah pelayannya, dan memperlakukannya sebagai manusia sejati. Oleh karena itu mengapa dia percaya bahwa dia akan memiliki logika dalam dirinya ketika dia menyuruhnya untuk tidak menggunakan kekuatannya secara sembarangan. "Maaf." Xiao Hua meminta maaf. Yuan menutup wajahnya saat melihat wajah sedihnya. "Seharusnya aku yang meminta maaf. Xiao Hua, aku sudah menyuruhmu melakukan sesuatu tanpa berpikir maaf." Petik 2 tanda tanya petik 2. "Ketika aku menyuruhmu untuk tidak menggunakan kekuatanmu, aku tidak bermaksud untuk sepenuhnya menutup kekuatanmu dan menjadi karung tinju. Jika kamu dalam bahaya atau merasa perlu menggunakan kekuatanmu, maka gunakan saja. Bagaimana dengan izin saudara Yuan? Lupakan aku pernah mengatakan itu dan gunakan itu sesuai penilaianmu. Apa yang saya coba katakan adalah tidak perlu memecahkan telur dengan menghancurkannya dengan batu besar, dan pikirkan tentang lingkungan Anda dan lingkungan sebelum Anda memutuskan untuk menggunakannya." Xiao Hua mengerti. Dia mengangguk. "Bagus. Sekarang, berikan aku pedang itu. Aku punya hutang yang harus diselesaikan dengan katak sialan ini." Saat Yuan meraih gagang pedang baja, informasi tentang pedang itu muncul di kepalanya. Pedang roh, kelas, semangat, kualitas, puncak, kekuatan fisik yang dibutuhkan, 900. Kekuatan mental yang dibutuhkan, 1500. Ketajaman, 1000. Deskripsi: memotong logam seperti mentega. Pedang yang bagus. Yuan langsung menyukainya setelah mengayunkannya beberapa kali di udara. Bersambung.